Oke, hai semuanya, ketemu lagi bersama saya setelah 1 minggu kita libur. Kali ini kita akan ada lagi 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya. Ya, berarti untuk hari Minggu ini kita bakal bahas untuk tanggal 4 sampai tanggal 8. Jadi kita bisa pantau bareng. Nanti di situ dia mau ngapain, baru kita entry di antara tanggal-tanggal tersebut. Oke, jadi seperti biasa nanti kita akan bahas tentang tren, baru kita akan lihat juga tentang posisi candlenya, lalu kita akan lihat tentang bandarmologinya, dan yang terakhir itu kita pasti akan lihat tentang si trading plan yang paling penting seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung aja nih kita cek saham yang pertama. Kira-kira saham apa? Ya, jadi di sini kita punya ada BBYB. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, ya, kalian lihat di sini, si BBYB ini sedang bergerak uptrend, ya. Kita bisa lihat bahwa dia itu bergerak cenderung ke atas. Ya, dia itu masih bergerak uptrend. Nah, posisi candle sekarang itu dia sedang berada di dalam penan nih. Ya, jadi kalau kita lihat dari ujungnya sini sampai ke ujung sini kita tarik, terus kita tarik juga support patternnya. Dia itu sekarang sedang berada di ujung pattern dan dekat terhadap support ya. Jadi kalau misalnya pattern-pattern bullish seperti ini kita bisa mulai cicil di dalam aja, gak masalah seperti itu. Ya, asalkan cicilnya dengan money management yang teratur dan titip sendal aja. Kita titip sendal, lalu nanti ketika dia berhasil breakout, kita nggak ketinggalan kereta lagi. Jadi kita bisa tinggal average up seperti itu. Oke, jadi coba deh kita perhatikan dulu. Em, di sini sebentar aku hapus dulu yang ini. Kita keluarin dulu. Oke. Jadi yang pertama itu kita lihat bandarmologinya ya. Bandarmologinya di sini aku udah siapin hari terakhir kemarin, hari Jumat, BBYB itu secara overall masih akumulasi, bahkan terjadi akumulasi yang cukup kuat ya. Terjadi akumulasi yang cukup kuat di sini kita bisa perhatikan. Nah, lalu untuk trading plan-nya sendiri, ya kita berarti kalau misalnya kita cicil sekarang, ya misalnya kita beli di harga closing kemarin nih ya, atau kalau misalnya nanti dikasih hari Senin lebih rendah ya nggak masalah. Misalnya kita beli di harga pertengahan-pertengahan aja deh, 1385. Nah, untuk stop loss-nya kita bisa letakin di sini, ya. Jadi dia masih cukup lebar juga, ya di 1305. Ya, jadi kita bisa beli sedikit aja, gitu. Kita bisa beli sedikit aja. Nah, terus kita ya kita sesuaikan resikonya seperti itu. Kalau misalnya tidak berhasil breakout, berarti kita bisa nambah barang agar average kita kalau bisa masih di dalam pattern ini seperti itu. Oke, jadi kita ibaratkan aja average kita nanti ujung-ujungnya 1385. Nah, lalu stop loss-nya kita letakin di 1305 ya. Jadi kalau misalnya dia nanti udah break pattern, ini bakal terjadi reversal seperti itu. Tapi kalau misalnya pattern-pattern seperti ini, apalagi kondisi IHSG masih cukup oke gitu kan, masih belum ada pertanda untuk reversal atau false breakout, ya kita bisa harapkan untuk dia breakout ke atas. Oke, jadi kita bisa letakin target price kita itu yang pertama di dekat resistennya sini. Ya, di dekat resisten sini, ini aku kebetulan tarik Fibonacci retracement dari sini kemari untuk cari target price gitu ya. Atau kalau misalnya kalian mau pakai Fibonacci extension juga boleh, itu tetap sama, cuman biar agak lebih simpel aja. Gitu. Oke, jadi target price kita aku mau letakin di sini yang pertama di 1675 ya, di sini di rasio 61,8% ya. Lalu untuk yang selanjutnya itu aku mau letakin di satu. Nah, di sini di 100%, di angka satunya. Ya, jadi angka satunya itu tepat di resisten pattern ini. Kalau kalian perhatikan sini ya. Jadi masih bisa sekitar 40%, masih sangat-sangat luar biasa menarik. Oke, jadi silahkan dicicil, jangan langsung masuk ya, karena kalau misalnya nanti ternyata IHSG memang mau turun lagi menutup gap ya, apalagi kalau misalnya nanti dia ternyata di bawah turun ke bawah, itu kita bakal loss-nya agak besar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih di dalam pattern seperti ini, kita bisa cicil terlebih dahulu. Kalau bisa malah kita semakin dekat ke 1350 deh. Lebih bagus seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi untuk si BBYB. Lalu untuk saham yang kedua itu kita masuk ke saham-saham yang seperti ini deh. Ada saham Pegas. Nah, jadi kita bisa perhatikan ya, setelah Pegas ini berhasil breakdown trend, sini dia ada bergerak downtrend lalu udah breakout gitu kan. Kita lihat dia sempat membentuk minor uptrend channel. Ya, di sini dia sempat membentuk minor uptrend lalu berhasil break resisten, retest lalu terbang lagi. Nah, posisi candle sekarang ini dia sedang berada di resisten.
Ya, kita bisa lihat di sini dia sempat membentuk support, ya kan? Lalu support yang tertembus seperti biasa akan berubah menjadi resist. Oke, dia akan berubah menjadi resist. Nah, sama halnya seperti ini dia gagal breakout kemarin, gagal closing di atasnya ini karena ya dia masih termasuk resist. Tapi kita lihat dari volumenya udah cukup bagus. Seperti itu. Oke, jadi biar kita lebih yakin dengan analisa kita, coba deh kita perhatikan bandermologinya bagaimana. Untuk Pegas, nah, untuk Pegas sendiri di hari Jumat kemarin terjadi akumulasi yang sangat-sangat besar. Kalau kalian lihat di sini ada perbedaan transaksi yang sangat-sangat signifikan ya dibandingkan dengan broker-broker yang sedang menjual seperti itu. Jadi dia masih tergolong akumulasi yang cukup bagus. Kayak gitu. Oke, jadi untuk trading plan bagaimana sih Pegas ini? Ya simpel aja dong kalau misalnya break resisten. Berarti kita beli ketika dia breakout. Ya, kita beli ketika dia breakout berarti di sekitar 1285. Untuk stop loss kita letakin di bawah si supportnya berarti 2,72%. Ya, nah untuk si target, aku rasa ini si Pegas bisa kira-kira sampai sini. Kalau misalnya tembus dia bisa sampai sini gitu. Oke, jadi kita perhatikan yang pertama itu ada di angka 1395 atau sekitar 8,56%. Dan untuk yang selanjutnya kalau kita pakai trailing stop nantinya atau kalau misalnya dia break di sini kita bisa average up lagi gitu kan. Dia bisa mencapai sampai 18,29%. Jadi risk reward rasionya itu minimal itu kalau kita belinya di harga 1285 itu adalah 1/3 ya, masih cukup oke. Oke, tadi itu untuk si Pegas. Lalu untuk saham yang selanjutnya itu ada saham SMBR. Ya, SMBR ini bentuknya sebenarnya cukup mirip juga dengan si Pegas tadi. Ya, jadi kita perhatikan di sini dia itu sempat ya, dia itu telah berhasil breakout dari si trend line-nya di sini. Dia berhasil breakout dari trend line. Kita lihat, lalu dia membentuk minor uptrend lagi. Ya, dia berhasil membentuk minor uptrend lagi. Oke. Nah, jadi kita perhatikan di sini dia itu udah gagal menjadi kalau misalnya kita bikin di weekly itu dia seakan-akan membentuk bearish flag seperti ini ya. Tapi kita bisa lihat dia itu sudah gagal karena ya dia berhasil break resistennya dengan volume yang cukup bagus. Nah, kita bisa lihat ada volume yang cukup tinggi seperti itu. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada resisten juga dia sekalian break resisten horizontal, sekalian break resisten trend lainnya, resisten channelnya gitu. Oke, jadi bagaimana cara Oke, kita lihat dulu nih berarti si bandermologinya. Bandermologi si SMBR gimana sih gitu kan. Nah, ternyata kita lihat hari Jumat kemarin, ketika dia dibawa naik tinggi dengan volume yang cukup bagus juga, dia itu masih terjadi akumulasi. Ya, kalian lihat di sini dia masih terjadi akumulasi. Oke, jadi kita langsung masuk ke trading plan-nya coba. Untuk trading plan sendiri, kita juga harus menunggu untuk retest sih sebenarnya kalau di saham-saham seperti ini. Oke, jadi coba deh kita tunggu dia retest. Misalnya kita beli di daerah sini. 730 deng ya. 730 kita beli. Ya, waktu nanti dia turun situ. Lalu untuk stop lossnya kita bisa letakin di bawah sini. Ya, berarti ada di sekitar 2% lah ya. Di 720 gitu. Di 720. Dan lalu untuk target price. Sepertinya kita bisa pakai yang ini nih. Nah, yang ini. Ya, di sini kita lihat ada resisten. Kita bisa pakai di situ ada sekitar 9,52%. Ya, tapi kalaupun nanti dia misalnya nanti ini kan udah ada tanda-tanda mau reversal dan transisi tren ya. Berarti yang tadinya dari downtrend akan berubah menjadi uptrend. Nah, uptrend itu sendiri juga pasti ada pullback-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia kemari lalu dia turun lagi, kemarin membentuk higher low yang baru itu cukup bagus juga. Kita tinggal hitung pakai Fibonacci retracement nanti kemana dia retrace. Di situ kita bisa nambah barang atau kita bisa buyback lagi kalau misalnya sudah take profit. Seperti itu. Oke, untuk mengincar higher high yang baru lagi. Kayak gitu tadi untuk si SMBR. Lalu untuk saham yang keempat ada saham ASA. Nah, di saham ASA ini kita bisa lihat bahwa dia itu bergerak super super strong uptrend ya, dia itu bergerak strong uptrend. Kita bisa lihat dengan jelas tanpa menggambar apapun dia itu sedang bergerak ke atas. Oke, lalu di sini itu aku lihat ketika kemarin dia naik banyak itu dia ternyata ada pullback dengan volume yang melandai seperti itu. Jadi volumenya melandai seperti ini saat dia menurun. Tandanya cukup bagus ya. Volume yang naik ketika naik,
dan volume yang turun ketika turun itu menandakan bullish. Lalu aku tarik Fibonacci retracement dari sini sampai sini, aku bisa lihat bahwa dia itu sudah terpantul di rasio pertamanya si Fibonacci di 38,2% atau di angka 3240. Ya, berarti ini cukup dekat juga dengan resist seperti itu ya. Cukup dekat juga dengan support seperti itu. Jadi ya sudah, kita berarti nanti kalau misalnya jadi kasih turun lagi, ada ekor-ekor seperti ini, kita bisa koleksi barangnya. Ya sampai kita koleksi dia sedikit-sedikit sampai nanti dia naik lagi gitu, mengincar higher high selanjutnya. Oke. Jadi bagaimana tadi trading plan kita? Coba kita lihat. Untuk pembelian misalnya kita beli ketika dia pullback ke harga 3360 nih. Oke. Nah, lalu untuk karena dia mantulnya di rasio yang ini, kita bisa letakin si stop loss-nya itu tepat di bawahnya. Berarti sekitar 4,76 ya. Jadi kita cicil, kalau bisa semakin lama semakin ke bawah sini. Oke, kita cicil gitu karena dia masih bergerak uptrend juga, jadi seharusnya sih masih oke untuk di swing seperti itu ya. Nah, untuk target price sendiri kita bisa pakai Fibonacci extension nih. Karena dia sedang all time high ya. Jadi kita tarik dari sini kemari, lalu kita tarik kemari. Ya sudah, kita langsung dapat rasio-rasio ini. Coba aku ganti warnanya biar lebih bagus. Sebentar, biar samaan. Oke, berarti kita bisa tarik sampai sini nih. Yang pertama itu target price kita ada di 61,8% atau di 4050, dan kalau misalnya nanti dia ternyata lepas dari sini ya kita bisa pakai trailing stop dan average up untuk ke target-target selanjutnya dengan swing-swingnya nanti seperti itu. Oke, itu tadi untuk si ASA. Lalu untuk saham yang terakhir itu ada saham INKP. Nah, saham INKP ini juga cukup menarik walaupun harganya agak mahal ya. Jadi kita bisa perhatikan dulu trennya bagaimana. Nah, kita perhatikan bahwa si INKP ini juga sama seperti si Pegas, sama seperti si SMBR, seperti itu ya. Dia itu membentuk pattern reversal kalau yang ini. Jadi dia sudah berhasil breakout dari downtrend, lalu dia membentuk pattern reversal inverted head and shoulder. Nah, kemarin pada tanggal 29 ini, kalau kita perdekat, pada tanggal 29 ini dia berhasil breakout ya dua kali, dua candle yang cukup besar di sini. Dia itu breakout dengan volume yang sangat-sangat luar biasa besar gitu. Nah, jadi ini kelihatannya dia bakal pullback sih. Ya, kita lihat udah ada candle yang seperti ini. Sepertinya dia mau pullback baru lanjut kenaikannya. Seperti itu. Oke, jadi cara kita trading di sini bagaimana? Oh ya, kelupaan lagi nih. Kelupaan lagi. Kita cek coba si apanya? Si bandermologinya, si INKP. Ya, nah jadi INKP ini juga kita bisa lihat bahwa dia itu sedang diakumulasi. Ya, sedang diakumulasi. Oke, jadi masih oke. Jadi ini semua sahamnya yang aku bahas di sini sebenarnya sedang diakumulasi sih. Jadi ya nggak dicek juga nggak masalah. Oke, jadi kita lihat dulu bagaimana trading plan kita. Di sini kita bisa menunggu. Di sini kita bisa menunggu untuk dia retest dulu. Berarti entah di daerah 8175 deh. Ya. Untuk si stop loss itu kita bisa letakin di 7950. Berarti sekitar 2,75%. Nah, untuk target price di sini kita bisa lihat bahwa ada resisten di sini. Ya, kita bisa lihat bahwa ada resist di sini. Nah, jadi kita bisa pakai resist yang itu. Berarti ada sekitar 12,54% sampai ke 9.200. Ya, seharusnya melihat dengan volume dan akumulasinya ini masih cukup possible, masih cukup mungkin seperti itu. Oke, jadi itu tadi saham-saham kita. Kalau misalnya kalian mau ngecek lagi, coba deh. Tadi ASA kayaknya kelupaan. ASA ini kita lihat juga masih akumulasi ya. Jadi seperti yang aku bilang semuanya sedang diakumulasi yang kita bahas hari ini. Oke, jadi itu tadi 5 buah saham kita. Yang pertama itu ada si BBYB, lalu ada si Pegas, lalu ada si SMBR, lalu ada ASA, dan yang terakhir ada INKP yang ini. Oke, jadi terima kasih banyak sudah menonton sampai detik ini. Dan kalau boleh aku boleh minjem 30 detik untuk tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lainnya yang mungkin butuh watchlist untuk minggu depan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga analisa aku ini bisa bermanfaat seperti itu. Oke, sampai jumpa minggu depan.